Halo teman-teman ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi kuliah infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Nah, kita masuk ke bagian ketiga yaitu hepatitis B. Ini merupakan inisiasi perkuliahan pertemuan ketiga tentang hepatitis B virus. Kasus hepatitis B masih menjadi paling penting dalam penularan melalui transfusi. Bila dilakukan dengan baik, uji saring penyakit menular, maka ini akan menular kepada pasien sebagai penerima darah. Oleh sebab itu, perlu pengetahuan secara detail mengenai hepatitis virus B. Nah, dengan latihan Indonesia ini, mari kita simak materinya sebagai berikut. IMLTD hepatitis B. IMLTD dapat disebabkan oleh masuknya agen ke dalam produk darah yang berasal dari donor. Kejadian IMLTD paling terbanyak disebabkan oleh virus HIV dan virus hepatitis B. IMLTD karena virus hepatitis B paling umum dilakukan uji saring agar produk darah bebas dari virus ini. Kita tahu ya, virus hepatitis B ini menyebabkan infeksi akut dan kronis pada penderita. Kadang tidak bergejala, sehingga pendonor secara klinis tidak terlihat terinfeksi. Namun saat uji saring penyakit menular mungkin saja akan positif. Nah, kita lanjut ke hepatitis B. Hepatitis adalah inflamasi atau radang pada hati yang umumnya disebabkan oleh suatu agen penginfeksi. Salah satunya adalah virus hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB. Ini virus yang termasuk dalam anggota famili hepatnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau kronis yang dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Hepatitis B juga disebut sebagai hepatitis serum atau icterus serum homolog. Mengapa demikian? Karena ini penularannya melalui cairan tubuh atau serum atau produk darah. VHB mengganggu fungsi hati saat bereplikasi di hepatosit. Nah, kita lanjut ke virus hepatitis B secara detail ya, kita bahas. Konsekuensi patologi dari hepatitis B persisten, ini yang menetap. Antara lain terjadi insufisiensi hati kronis, jadi payah pada fungsi hati. Bisa saja terjadi sirosis yang mana perlahan-lahan satu persatu sel hepar mati. Dan karsinoma hepatoseluler ini mengarah ke arah keganasan. Sistem kekebalan tubuh kemudian diaktifkan untuk menghasilkan reaksi spesifik yang untuk melawan agen infeksi tersebut. Maka membentuk nanti antibodi ya terhadap virus hepatitis B. Adanya kerusakan patologis ini dapat menyebabkan hati menjadi meradang atau inflamasi. Virus hepatitis B menjadi penyebab hingga 80% dari semua kasus karsinoma hepatoseluler di seluruh dunia. Nah, kita pindah ke epidemiologi. Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara dengan endemisitas. Jadi endemisnya tinggi ya hepatitis B. Terbesar kedua di negara Southeast Asian Region setelah Myanmar. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, studi dan uji saring darah donor PMI, maka diperkirakan di antara 100 orang, 10 diantaranya telah terinfeksi hepatitis B atau C.
Nah, untuk jelasnya ini kira-kira prevalensinya hepatitis B terbesar di Asia regional, di yang mana Indonesia itu 7,1%, kemudian Myanmar, Bangladesh, Timor Leste, Thailand, kemudian lanjut ke DPR Korea, Bhutan, India, Maldives, Nepal, dan Sri Lanka. Jadi anggota-anggota ASEAN yang lainnya rendah ya, termasuk di situ Malaysia rendah, Singapura rendah, Brunei rendah, Filipina juga rendah, serta yang lainnya, Laos. Tapi Indonesia yang paling tertinggi. Kita masih di epidemiologi. Saat ini diperkirakan terdapat 28 juta penduduk Indonesia yang terinfeksi hepatitis B dan C. 14 juta diantaranya berpotensi untuk menjadi kronis. Dan dari yang kronis tadi, 1,4 juta orang berpotensi untuk menderita kanker hati. Nah, besarnya masalah tersebut tentunya akan berdampak sangat besar terhadap masalah kesehatan masyarakat, produktivitas, umur harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Jadi di sini pastinya hepatitis ini menjadi masalah yang luar biasa ya. Nah, pada 20 Mei 2010 pada sidang World Health Assembly atau WHA ke-63 di Jenewa, Indonesia bersama Brazil dan Kolombia menjadi sponsor utama untuk keluarnya resolusi tentang hepatitis sebagai Global Public Health Concern. Jadi usulannya di sini diterima dan keluar resolusi 67,7 yang menyatakan bahwa virus hepatitis merupakan salah satu agenda prioritas dunia dan pada tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Jadi resmi ya, tanggal 28 Juli Hari Hepatitis Dunia. Nah, masih di epidemiologi, hepatitis merupakan sebuah fenomena gunung es. Penderita tercatat atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih sedikit dari jumlah sesungguhnya. Jadi kasusnya banyak, namun yang terdeteksi, teridentifikasi itu masih sangat sedikit. Jadi ini adalah fenomena gunung es. Penyakit ini adalah penyakit kronis pada saat orang tersebut telah terinfeksi. Kondisi masih sehat dan belum menunjukkan gejala dan tanda khas, tetapi penularan terus berjalan. Jadi dari beberapa informasi yang saya dapat bahwa misalnya 10 orang tertular HIV, kemungkinan yang kena sedikit, kemungkinan 2 sampai 3. Tapi kalau hepatitis bisa mencapai 7 sampai 8 orang ya. Jadi angka penularannya lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan HIV. Lalu hasil Riskesdas tahun 2003 menunjukkan jumlah orang didiagnosis hepatitis di fasilitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun 2007 dan 2013. Jadi tinggi ya di sini. Nah, kita lihat di sini kasus temuan hepatitis pada provinsi-provinsi di Indonesia. Nampak di sini ya, kasus tertinggi di NTT ya, yang ranking satunya, dan terendah di Kalimantan Timur. Sementara prevalensi hepatitis di Indonesia menurut kelompok umur 2018. Jadi berdasarkan itu ya, umur 45 sampai 54 ini adalah yang terbesar, diikuti oleh kelompok kurang dari 1 tahun. Jadi sudah bayi terkena hepatitis. Nah, masih di epidemiologi di sini, prevalensi tertinggi darah donor yang terdeteksi HBsAg positif sebesar 2,13% pada tahun 2018. Dan prevalensi terendah sebesar 1,63 pada tahun 2013. Insiden hepatitis A dan B merupakan bentuk hepatitis yang paling sering ditemukan. Namun,
telah berkurang secara signifikan pada 20 tahun terakhir karena adanya vaksin-vaksin yang efektif dan peningkatan pengawasan. Nah, jika dibandingkan dengan hepatitis A dan B, maka infeksi hepatitis C memiliki insiden yang sangat rendah. Kita lihat lanjut di hepatitis B, kita lihat di sini struktur virus dari hepatitis B virus. Ini menurut Baltimore Group 7 dsDNA RT. Nah, terlihat di situ ya ada komponen-komponennya, yaitu dari situ ada misalnya DNA-nya, kemudian ada lipid bilayer membran, kemudian ada enzim DNA polimerase, ada large surface protein HBsAg, kemudian medium surface protein HBsAg, lalu small surface protein HBsAg. Jadi HBsAg saja ada 3. Lalu ada core antigen atau HBcAg, ini yang sebagai bagian dalamnya, lapisan dalam. Lalu ada antigen atau HBeAg, ada envelope-nya. Jadi lengkap di situ ya untuk virus hepatitis B. Nah, kita lihat ya, hepatitis B virus merupakan hepatnavirus, dia menyerang hepar. Suatu virus dengan DNA untaian ganda parsial. Jadi untaiannya adalah untaian ganda. Partikel virus mengandung genom virus disebut dengan partikel DAN atau DANE. Virus hepatitis B ini adalah virus DNA berselubung ganda. Jadi selubungnya ganda di sini. Berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Jadi perlu waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk inkubasi. Nah, masih di struktur virus terdapat 3 jenis partikel virus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama spheris, dengan diameter 17-25 nanometer dan terdiri dari komponen selubung saja. Dan jumlahnya lebih banyak dari partikel lain. Nah, ini ya. Yang kedua tubular atau filamen, ini dengan diameter 22-220 nanometer dan terdiri dari komponen selubung. Kemudian yang ketiga, partikel virion lengkap atau partikel DAN terdiri genom HBV dan selubung. Diameternya 42 nanometer. Jadi dia adalah 3 jenis partikel. Jadi kalau secara umum kita bisa melihat nanti HBsAg, HBeAg, HBcAg ya. Dan isi dalamnya adanya genom DNA. Lanjut kita lihat di sini, ini adalah struktur virusnya, virus hepatitis B ya. Di sini ada antigen permukaan, itu adalah surface, kemudian antigen yang selanjutnya adalah envelope, kemudian ada antigen selanjutnya adalah core. Dan dari core ini ada berisi DNA ya, DNA. Kemudian ada enzim DNA polimerase. Masih di struktur virus ya, kita lihat di sini ya. Protein dibuat oleh virus ini bersifat antigenik serta memberikan gambaran tentang keadaan penyakit dan pertanda serologi khas. Surface antigen atau HBsAg yang berasal dari selubung yang positif kira-kira 2 minggu sebelum terjadinya gejala klinis. Dan HBsAg ini diproduksi dalam jumlah besar-besaran sampai 80 kali lebih banyak dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua, core antigen atau HBcAg yang merupakan nukleokapsid virus hepatitis B. Dia adalah yang kapsidnya, ya bagian dalamnya. Kemudian antigen atau HBeAg ini yang berhubungan erat dengan jumlah partikel virus yang merupakan antigen spesifik untuk hepatitis B. Jadi HBe ini adalah penanda replikasi dari virus. Sementara HBsAg ini adalah penanda infeksi awal ya untuk HBsAg. Nah, masih di struktur virus di sini kita lihat di situ ya, ini adalah genomnya, genom virus hepatitis B. Merupakan molekul DNA sirkular untai ganda parsial dengan 3200 nukleotida.
Nah, gen yang berbentuk sirkuler dan memiliki 4 open reading frame atau ORF yang saling tumpang tindih secara parsial. Jadi teman-teman bisa lihat itu adalah ORF pre S2, ORFS, ORF pre S1 ya di situ, kemudian lagi ORFP. Jadi ada 4 di situ ya. Kemudian di dalamnya ada di situ nanti bagian dalamnya lagi. Polimerase gen nanti di situ ada ya. Kita lanjut lagi. Protein envelope yang dikenal sebagai selubung HBsAg sebagai lak HBsAg. Jadi ada yang lak, kemudian ada yang medium, kemudian ada yang small. Ini disebut dengan gen S. Jadi yang mengkode nanti untuk pembentukan HBsAg. Merupakan target utama respon imun host dengan lokasi utama pada asam amino 100 sampai 160. Nah, lanjut lagi masih di struktur virus. HBsAg dapat mengandung satu dari sejumlah subtype antigen spesifik. Disebut D atau Y, W atau R. Jadi subtype HBsAg ini menyediakan penanda epidemiologik tambahan. Sementara di situ tadi ada ya gen C yang mengkode protein inti HBC. Jadi kodenya kalau C berarti core ya. Dan gen HBeAg, gen V yang mengkode enzim polimerase, kalau P ini polimerase, yang digunakan untuk replikasi virus. Dan terakhir gen X yang mengkode protein X, jadi HBX, diketahui berkaitan dengan terjadinya kanker hati. Jadi ada HBsAg ini adalah yang diduga dapat menyebabkan kanker ya pada hati. Nah, kita pindah ke cara penularan. Infeksi oleh virus hepatitis B virus atau HBV, seringkali disebut dengan hepatitis serum karena penularannya melalui serum atau melalui darah. Tertular melalui darah, cairan tubuh, melalui kontak dengan darah. Ini adalah ciri khas penularannya. Berbeda dengan yang bahasan sebelumnya hepatitis A yang melalui makanan minuman. HBV ditularkan melalui rute parenteral, yang berarti di luar saluran pencernaan. Jadi sarana utama penularan HBV ini melalui darah. Jadi penerima produk darah atau transfusi darah. Pasien hemodialisa, pekerja kesehatan atau terpapar darah. Atau juga melalui kontak dengan darah yang terinfeksi pada jarum hipodermik. Jadi hati-hati penggunaan yang terkait dengan produk darah atau dengan jarum suntik yang pernah ditusukkan ke pasien yang terkena hepatitis B tertusuk kulit kita. Itu akan menyebabkan risiko terjadinya penularan yang cepat. Nah, virus hepatitis B juga ditemukan di dalam cairan tubuh yang memiliki konsentrasi virus hepatitis B yang tinggi. Misalnya dalam semen, berarti dalam cairan sperma, sekret cervicovaginal, ini pada cairan vagina wanita, saliva. Cairan tubuh lainnya, cara transmisi hepatitis B ini melalui transmisi seksual. Jadi orang dengan kena hepatitis B itu akan menularkan kepada orang lain melalui seksual. Nah, cara transmisi lain yaitu melalui penetrasi jaringan perkutan atau permukosa. Misalnya alat-alat yang tercemar virus hepatitis B seperti sisir, pisau cukur, alat makan, sikat gigi, tato, akupunktur, tindik, alat kedokteran dan lainnya. Jadi ini mampu menularkan. Jadi jangan menggunakan alat cukur bersama, jangan menggunakan alat akupunktur, tindik bersama, bahkan sikat gigi. Kita tahu ya, sikat gigi mungkin saja menyebabkan luka pada gusi. Jadi ini bisa saja terjadi proses penularan. Cara transmisi lain yaitu transmisi vertikal maternal neonatal. Jadi ibu yang mengandung bayi. Maternal infant akan tetapi tidak ada bukti penyebaran fekal oral. Jadi
penularannya ini ya banyak ya dengan berbagai cara. Sementara cara penularan ya di Indonesia itu yang paling terbanyak itu adalah pertama secara parenteral, secara vertikal transmisi maternal neonatal, dan secara horizontal kontak antar individu yang sangat erat dan lama. Seksual, iatrogenik, penggunaan jarum suntik bersama. Ini kalau versi di Indonesia. Jadi hati-hati, cara penularan ini paling banyak terjadi. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini kita pindah ke siklus hidup dari virus hepatitis B. Infeksi virus hepatitis B berlangsung dalam 2 fase. Selama fase proliferatif, DNA PHB terdapat dalam bentuk episomal dengan pembentukan virion lengkap dan semua antigen terkait. Jadi ekspresi gen HBsAg dan HBC di permukaan sel disertai dengan molekul MHC kelas 1. Mayor histocompatibility complex ya, menyebabkan pengaktifan limfosit T CD8 sitotoksik. Jadi ini si sitotoksik ini bisa menyebabkan langsung membunuh sel yang terinfeksi langsung ya. Kemudian selama fase integratif DNA virus menyatu ke dalam genom penjamu. Berarti ini sudah menjadi provirus nanti bila sudah menyatu. Nah, masih di siklus hidup ya di sini. Seiring dengan berhentinya replikasi virus dan munculnya antibodi virus, infektivitas berhenti dan kerusakan hati mungkin bisa saja mereda. Jadi mungkin saja nanti ada hal lain, risiko terjadinya karsinoma hepatoseluler menetap disebabkan oleh disregulasi pertumbuhan yang diperantarai protein XVHB. Nah, bisa langsung lanjut lagi di sini ya. Kita lihat untuk di siklus hidup. Kerusakan hepatosit itu terjadi akibat kerusakan sel yang terinfeksi virus oleh sel sitotoksik CD8. Jadi sitotoksik ini secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus. Akibatnya mungkin banyak sel hati yang mati atau mengalami kerusakan oleh dirusak dari sistem imun sendiri. Tujuannya baik ya sitotoksik ini untuk mengurangi penyebaran penularan sehingga sel yang dibunuh tadi tidak sempat memproduksi banyak virus. Proses replikasi PHB berlangsung cepat sekitar 10 pangkat 10 sampai dengan 10 pangkat 12 virion dihasilkan setiap hari. Banyak sekali ya. Kalau dihitung 10 pangkat 10 saja nolnya sebanyak 10, kalau pangkat 12 nolnya sebanyak 12. Nah, siklus hidup PHB dimulai dengan menempelnya virion pada reseptor di permukaan sel. Lalu setelah terjadi fungsi membran, partikel core kemudian ditransfer ke sitosol dan selanjutnya dilepaskan ke dalam nukleus. Genom release, jadi pelepasan genomnya. Nah, kemudian DNA PHB yang masuk ke dalam nukleus mula-mula berupa untayan DNA yang tidak sama panjang yang kemudian itu akan terjadi proses DNA repair, diperbaiki. Berupa memanjangnya rantai DNA yang pendek sehingga menjadi 2 untai DNA yang sama panjang atau covalently closed circle DNA. Jadi cccDNA. Ini bekat enzim yang sudah disiapkan oleh virus tadi, DNA polimerase. Nah, transkripsi cccDNA menjadi pregenom RNA dan beberapa messenger RNA, maka dia akan melakukan proses transkripsi, yaitu memproduksi protein-protein yang bakal disiapkan untuk dirakit menjadi virus utuh lainnya. Jadi di sini yaitu mRNA LHBS, mHBS, kemudian mRNA SHBS. Ini adalah persiapan-persiapan untuk siklus pembentukan protein yang jadikan komponen untuk merakit virus di dalam sel penjamu yang diinfeksinya. Nah, semua RNA VHB ditransfer ke sitoplasma. Wah, kalau sudah masuk sitoplasma ini sudah siap ya.
di mana proses translasi menghasilkan protein envelop, core, polimerase, polipeptida X, dan presi. Jadi disiapkan semuanya. Lalu translasi mRNA, LHBS, MHBS, mRNA, SHBS maka akan menghasilkan protein-protein, yaitu protein LHBS, MHBS, dan SHBS. Kan? Lalu pembuatan nukleokapsid itu di sitosol dari sel inang ini yang melibatkan proses encapsidation. Maksudnya penggabungan molekul RNA ke dalam HBsAg. Jadi kalau kita ingat ini seperti pesan yang dibentuk dari sebuah pabrik. Misalnya ingin membuat sepeda atau sepeda motor, maka dibuat dulu, dirakit dulu komponen-komponennya ya. Nah, setelah komponen-komponen terjadi, dibungkus, lalu siap dikirim keluar. Nah, mungkin prosesnya mekanisme seperti itu ya. Jadi proses reverse transkriptase nanti akan dimulai, yaitu DNA virus dibentuk kembali dari molekul RNA. Nah, setelah itu maka sudah siap semuanya. Beberapa core mengandung genom matang ditransfer kembali ke nukleus. Dapat dikonversi menjadi cccDNA untuk mempertahankan cadangan template transkripsi intranukleus. Jadi membuat salinan kopinya, fotokopian ya. Sebagian dari protein core ini bergabung ke kompleks Golgi dari milik sel inang tadi, membawa protein envelop virus. Nah, ya kan? Nah, protein core memperoleh envelop lipoprotein mengandung antigen surface L, MS, dan selanjutnya transfer keluar sel. Jadi sudah lengkap ya dalam hal ini pembentukan perakitan virusnya dari berbagai komponen yang dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Prosesnya dimulai dari virus hepatitis B-nya ini masuk mengenal dulu pada permukaan reseptor sel. Kemudian setelah cocok reseptor selnya, maka terbuka gerbangnya tadi, terjadi proses endositosis, lalu fusion. Nah, setelah fusion terjadi, keluarlah bahan bagian genomnya yang berisi DNA tadi, rilis nukleokapsidnya ya. Lalu di situ terjadi transport nukleokapsid pada inti. Sebagaimana yang tadi ya, ada cccDNA, kemudian ada sebagian yang membentuk yang kopi salinan, ada dimasukkan ke Golgi, ribosom untuk memproses protein-protein yang disiapkan untuk membentuk virus lain. Lalu setelah itu dibungkus dan bisa siap menjadi virus yang utuh untuk dikeluarkan melalui permukaan sel. Demikian virusnya bersiklus berulang-ulang dan satu ini bisa menghasilkan banyak jutaan partikel virus ya. Oke, lanjut kita pindah lagi langsung di sini. Sel hati manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Jadi virus hepatitis B mula-mula melekat pada reseptor spesifik di membran hepar, kemudian mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma. Virus melepaskan mantelnya di sitoplasma, melepaskan nukleokapsid. Nah, nukleokapsid akan menembus sel hati, asam nukleat PHB akan keluar dari nukleokapsid dan akan menempel pada PHB DNA host bus dan integrasi DNA tersebut. Jadi ini terulang siklusnya, ini penjelasannya. DNA PHB memerintahkan sel hati untuk membentuk protein bagi virus baru di sini. Dan virus hepatitis B ini dilepaskan ke peredaran darah, terjadi mekanisme kerusakan hati yang kronis disebabkan karena respon imunologi penderita terhadap infeksi. Nah, di sini proses replikasi virus tidak secara langsung bersifat toksik terhadap sel. Terbukti banyak karir PHB simptomatik dan hanya menyebabkan kerusakan hati ringan. Lanjut lagi, kita masih di siklus ya, panjang di sini siklusnya. Proses replikasi virus itu tidak secara langsung bersifat toksik terhadap sel, terbukti banyak kerusakan hati ringan. Nah, ini terulang lagi ya. Kemudian di sini respon imun terhadap antigen dihindari oleh host. Ini merupakan faktor penting terhadap kerusakan hepatoseluler dan proses
clearance virus. Jadi pembersihan atau pembuangan virus. Jadi di sini semakin lengkap respon imun, semakin besar clearance virus dan semakin berat kerusakan sel hati. Karena menyerang milik sendiri. Nah, respon imun host dimediasi oleh sel respon seluler terhadap epitop permukaan PHB, terutama HBsAg yang ditransfer ke permukaan sel hati. Kita masih di siklus hidup. Human Leukocyte Antigen atau HLA kelas 1 restrict CD8 sel ini mengenali fragmen peptida VHB setelah mengalami proses intrasel dan dipresentasikan ke permukaan sel hati oleh molekul MHC. Ya, di sini kelas 1. Proses berakhir dengan penghancuran sel secara langsung oleh limfosite sitotoksik. Jadi dibunuhlah sel tadi setelah mengenali adanya fragmen peptida dari virus hepatitis B. Tapi risikonya dengan membunuh sel hati maka akan menyebabkan pengurangan jumlah sel hepatosit di dalam hati. Begitu berkurang, resikonya apa? Terjadinya mungkin nanti ke arah sirosis hepatis. Nah, virus memperbanyak diri melalui proses transkripsi replikasi dengan bantuan sel hati. Jadi inti virus ini akan mengalami replikasi dengan bantuan sel hati, sedangkan selaput virus dibantu oleh sitoplasma sel hati. Nah, untuk siklus hidup ini responnya tubuh manusia terhadap adanya infeksi ini apa saja? Itu pertama, tidak terjadi proses peradangan dan sel hati masih berfungsi normal. Produksi virus berlangsung terus-menerus ya, disebut dengan persisten. Jadi tidak ada respon apa-apa, pasien tetap sehat dengan titer HBsAg tinggi. Ini kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang kedua, terjadi proses peradangan sel hati dan sintesis virus ditekan yang disebut dengan hepatitis akut. Jadi di sini bereaksilah sel CD8, maka akan ditekan produksinya. Kemudian yang ketiga, terjadi peradangan berlebihan. Keadaan ini menyebabkan kerusakan sel hati yang disebut dengan hepatitis fulminan. Jadi ada kemungkinan tiga ini dan ini adalah mungkin saja bergantian atau mungkin berurutan terjadi. Nah, kita pindah ke manifestasi klinis. Apa saja yang terjadi, gejala apa saja yang mungkin muncul. Gejala hepatitis B sangat bervariasi dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Pada hepatitis akut, gejala sangat ringan dan apabila ada gejala, mungkin gejala ini seperti gejala influenza. Beberapa gejala umum hepatitis B antara lain, yang pertama adanya demam ringan, mual, lemah, kemudian kehilangan nafsu makan, mata menjadi kuning, kencing berwarna gelap, kemudian adanya diare dan nyeri otot. Ini adalah gejala-gejala umum terkena hepatitis B virus. Nah, masih kita lanjut ya di manifestasi klinis. Sebagian kecil dari beberapa gejala ini dapat menjadi berat dan terjadi fulminan hepatitis yang mengakibatkan kematian. Infeksi hepatitis B pada masa perinatal ya pada si bayi dan balita biasanya asimptomatis. Jadi tidak bergejala dan dapat menjadi kronis pada 90% kasus. Sekitar 30% infeksi hepatitis B pada orang dewasa akan menimbulkan ikterus dan pada 0,1 sampai dengan 0,5% berkembang menjadi fulminan. Jadi menyerang ya. Pada orang dewasa 95% kasusnya akan sembuh dengan sempurna yang ditandai dengan menghilangnya HBsAg dan timbul anti-HBs. Jadi banyak juga ya angka penyembuhannya. Nah, apabila hasil pemeriksaan HBsAg dinyatakan positif, berarti seseorang sedang terinfeksi oleh virus hepatitis B. HBsAg terdeteksi dalam darah
setelah seseorang tertular virus hepatitis B sekitar 4 minggu. Jadi kurang lebih 4 minggu sudah bisa dideteksi adanya infeksi hepatitis B ini dengan menggunakan seromarker HBsAg. Nah, apabila seseorang yang terinfeksi dan menderita hepatitis akut dan sembuh, maka di dalam darahnya tidak ditemukan lagi HBsAg. Jadi bukti penyembuhannya adalah HBsAg-nya hilang. Dan mungkin digantikan dengan HBsAg antibody atau anti HBs ya, biasanya disebut dengan anti HBP ya, HBVAG. Penderita ini akan membentuk antibodi HBsAg. Jadi di sini pastinya dengan adanya antibodi atau HBsAg ya, maka dikenal sebagai anti HBs yang akan mencegah terinfeksi kembali. Jadi ini akan menjadi proteksi bagi tubuh. Penderita yang gagal memusnahkan virus pada saat terkena hepatitis akut, maka akan berkembang menjadi hepatitis kronis. Hepatitis akut itu mengacu pada infeksi jangka pendek yang terjadi 6 bulan pertama setelah terinfeksi virus. Jadi di sini pentingnya juga salah satunya adalah daya tahan tubuh, kemudian pengobatan yang didapatkan dari dokter, dan pastinya hal-hal lain yang mampu meringankan kerja hati ini akan mempercepat proses penyembuhan. Hepatitis B kronik didefinisikan sebagai peradangan hati yang berlanjut lebih dari 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan sejak timbul keluhan dan gejala penyakit. Hepatitis B kronik ditandai dengan HBsAg ini positif lebih dari 6 bulan. Jadi tidak mau negatif, positif terus. Lanjut kita di manifestasi klinis. Selain HBsAg perlu diperiksa HBeAg. Jadi di sini yang diperiksa adalah yang envelope-nya. Jadi karena penting juga HBeAg di sini. Lalu anti HBe dalam serum kadar ALT. Ya, ALT di sini untuk enzim transaminasenya. Kemudian HBV-DNA, di sini hepatitis B virus deoksiribonukleiknya, di sini DNA-nya langsung diperiksa. Biasanya mahal sekali ya, mencapai 1 jutaan. Serta biopsi hati. Ini secara sitohisto ya, secara patologi anatomi. Diagnosis hepatitis B kronik ditegakkan apabila HBsAg berada dalam darah paling sedikit selama 6 bulan. Risiko terjadinya infeksi hepatitis B kronik itu berkaitan dengan usia ketika pertama kali terkena virus hepatitis B. Semakin muda pertama kali terinfeksi, maka semakin besar risiko terjadi infeksi hepatitis B kronik. Misalnya pada bayi misalnya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke fase perjalanan hepatitis B kronik. Yang pertama, fase imun tolerans. Pada fase ini, HBV bereplikasi dengan cepat tetapi peradangan hati minimal. Karakteristik utama fase ini adalah yang pertama, ALT normal, ini enzim transaminasenya. DNA HBV lebih dari 1 juta IU per mililiter. Lalu HBeAg positif yang envelope-nya. Peradangan hati minimal, fibrosis hati minimal. Ini adalah awal-awalnya. Dia mampu mentoleransi. Sementara yang fase kedua inilah fase imun clearance. Jadi pembersihan aktif fase. Pada fase ini HBP mulai kerusakan signifikan pada hati. Dia menyebabkan kerusakan baik peradangan maupun fibrosis. Penderita terkena virus hepatitis B masa bayi atau masa anak-anak mengalami transisi ke fase ini di usia 30 tahunan. 30 tahun ya, 30 tahun kemudian. Pada tahap ini akan dipantau kadar HBeAg dan adanya pembentukan antibodi yang disebut dengan anti HBe.
Proses ini disebut dengan serokonversi HBeAg yang menandai transisi dari fase aktif ke tidak aktif ke keadaan karir tidak aktif. Nah, masih di fase 2 di sini ya. Adanya HBeAg seroconversion dikaitkan dengan penurunan risiko sirosis dan karsinoma hepatoseluler di sini ya. Dan tingkat kelangsungan hidup yang membaik bagi si penderita. Apa saja karakteristik utama fase ini? Yang pertama, peningkatan ALT. DNA HBP 20.000 IU per mililiter, HBeAg positif. Radang hati sedang sampai berat, terjadi fibrosis hati sedang sampai berat. Nah, kita masuk ke fase 3 yaitu fase inaktif HBsAg career state. Jadi fase hepatitis B kronik tidak aktif. Pada fase ini antibodi HBeAg terbentuk. ALT normal, DNA HBP mungkin rendah atau tidak terdeteksi. Peradangan minimal, tingkat fibrosis bervariasi tergantung pada banyak kerusakan hati terjadi pada tahap sebelumnya. Kalau banyak terjadi fibrosis, ini berisiko terjadinya nanti ke arah sirosis hati. Sekitar 67-80% orang akan tetap dalam tahap tidak aktif ini dan sekitar 4-2% dapat kembali satu atau beberapa kali ke fase HBeAg positif reaktivitas. Jadi di sini terjadinya proses aktivasi dan pembelahan virus, pembentukan virus ya, atau replikasi virus. Nah, untuk fase 3 ini ada karakteristiknya. Fase ini yang pertama ALT normal, DNA HBP kurang dari 2000 IU per mililiter, HBeAg negatif, peradangan hati minimal, fibrosis hati yang bervariasi. Kita lanjut pindah ke fase yang keempat yaitu HBsAg negatif imun reactivation fase, yang mana tahap reaktivasi imun HBsAg-nya sudah negatif. Pada fase ini anti HBe menjadi positif tetapi HBV penderita sangat aktif. Viral load ALT dan HBP meningkat, peradangan hati, dan tingkat fibrosis sedang sampai berat itu terjadi. Nah, pada fase ini HBP biasanya bermutasi menjadi varian-varian lainnya. Ini terjadi mutasi di fase ini. Nah, untuk karakteristiknya pada fase ini yaitu peningkatan ALT, DNA HBP 2000 IU per mililiter, lalu HBeAg negatif, radang hati sedang sampai berat, sementara fibrosis hati sedang sampai berat juga. Nah, lanjut lagi kita pindah ke fase kelima yaitu fase yang terakhir. Resolve chronic hepatitis B virus infection. Ini adalah infeksi virus hepatitis B kronis teratasi. Resolve ya. Keadaan HBsAg, antigen permukaan hepatitis B telah hilang, sebagian besar terbentuk antibodi yaitu anti-HBs, HBsAb. Ketika fase ini terjadi berarti infeksi hepatitis B kronik telah teratasi, jadi aman dan sudah proses penyembuhan. Beberapa akan terus memiliki tingkat DNA HBP rendah, dia akan melalui penurunan. Infeksi hepatitis B kronik yang teratasi akan mengurangi risiko gagal hati dan kematian. Nah, kira-kira sebagai ringkasan, kira-kira seperti ini ya gambarannya. Jadi di sini reaksi tubuh terhadap adanya HBsAg nanti akan dibentuk anti HBs. Sementara nanti bisa juga tubuh membentuk IgM anti HBc, IgG anti HBc dan anti HBe. Ini adalah respon tubuh dan biasanya terdeteksi dengan peningkatan serum ALT dan jaundice dengan mengukur kadar bilirubin. Maka akan terjadi proses yang namanya radang berkelanjutan bila
ALT meningkat ya nanti atau disertai dengan jaundice. Nah, kemudian lagi apabila si pasien tadi terinfeksi HBsAg atau hepatitis B, namun kadar ALT dalam kadar yang dalam batas normal atau rujukan, maka itu adalah hepatitis B-nya dalam kondisi tertidur dan tidak reaktif. Jadi, pasien mungkin saja masih tetap hidup dalam kondisi sehat bila ALT-nya masih dalam batas normal. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai hepatitis B virus dalam IMLTD yang kita bahas kali ini secara detail ya dan panjang lebar ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.